Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk yang pertama kali, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga salam dan sholawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu jawabnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan yang berbahagia ini adalah bagian dari kegiatan guru penggerak dalam rangka aksi nyata yang di sini adalah dengan tema diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Tentu hal ini adalah merupakan bagian dari mewujudkan cita-cita atau tujuan dari pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian secara mandiri bisa membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Dan ini juga selaras dengan visi misi sekolah kita, bahwa visi kita adalah disiplin unggul yang dilandasi oleh iman dan takwa. Nah, pada kesempatan ini saudara kita, yaitu saudara Ibu Erna Suwarni, SPD MPD, ingin menyampaikan dan berbagi ilmu untuk kita semuanya, kaitannya untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang dalam hal ini sebagai implementasi dari diberlakukannya kurikulum Merdeka. Untuk itu mari kita perhatikan semuanya, dan semoga ini nanti mendapatkan manfaat bagi kita semuanya. Dan kemudian pada kesempatan ini ada dua sesi utama. Yang pertama adalah penyampaian ide-ide yang akan disampaikan oleh Bu Erna. Kemudian yang kedua nanti barangkali ada hal yang perlu dikemukakan oleh Bapak Ibu semuanya, tanya jawab sebagai sharing, sehingga apa yang ada pada diri kita sebagai pengetahuan untuk membekali anak-anak itu menjadi semakin kuat. Demikian. Kemudian selanjutnya waktu sepenuhnya kepada Bu Erna, silahkan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Sugiono selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengimbasan saya atau diseminasi dengan tema budaya positif. Mohon maaf, di sini saya bukan mengajari, bukan saya yang pintar, tetapi di sini kita sharing. Ya, saya hanya berbagi ilmu sedikit tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan tentang budaya positif saya, maka kita ada sedikit lagu pembuka ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu Bapak Ibu lagu apa ini? Mungkin masih asing ya? Oke, ini lagunya simpel aja. Jadi, halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Bisa Bapak Ibu? Ya, jadi nanti yang kedua, yang pertama tengok, kemudian yang kedua senyum ya. Jadi senyum kanan, senyum kiri. Yang ketiga cubit, cubit kanan, cubit kiri. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Yuk, biar semangat di pagi hari ini. Oke, 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Sekali lagi Pak. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri,
kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Iya, terima kasih. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Di sini saya mencoba mendiseminasi budaya positif itu di lingkungan SMA Negeri 1 Metro. Ini cita-citanya, Pak. Cita-cita kita membuat budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Metro. Nah, tujuannya adalah setelah mengikuti diseminasi ini, semua warga sekolah memahami dan dapat berkolaborasi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Metro. Sebenarnya budaya positif di SMA Negeri 1 Metro sudah ada, karena budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau kebiasaan yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, biasanya kalau di SMA 1 budaya positif yang sudah kita laksanakan di setiap harinya, misalkan pada salam pagi, kemudian ada Jumat sehat, Jumat motivasi, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kegiatan ini target kita adalah sebenarnya warga SMA Negeri 1 Metro dan terutama adalah pada siswa. Yang pertama ini tentang perubahan paradigma belajar. Nah, ini kita mencoba untuk melakukan perubahan pada paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran yang diarahkan di sini ada pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi selama ini jika kita masih pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, ini harus dirubah menjadi student center, yang terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu ada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalaristik, dan mandiri. Ini yang harus kita wujudkan, arahannya adalah kepada siswa. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru terhadap murid. Nah, terkadang di sini Bapak Ibu ada miskonsepsi yang tentang teori kontrol. Antara lain di sini ilusi guru mengontrol murid, bahwa berpikiran bahwa guru itu dapat mengontrol murid secara utuh. Padahal sesungguhnya murid itu memiliki daya kontrol dia sendiri, gitu. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal itu belum tentu bagi orang lain. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ini yang memang harus kita rubah, miskonsepsi ini, bahwa membuat murid itu merasa bersalah itu merupakan suatu pembuatan karakter pada murid. Padahal itu belum tentu. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini guru itu berhak memaksa murid, itu juga kurang ya Pak. Kurang itu miskonsepsi yang harus kita perbaiki di sini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa paradigma stimulus respon yang harus sudah mulai melakukan pendekatan ke teori kontrol yang sesungguhnya. Yang pertama misalkan pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita beranggapan kebutuhan kita sama, padahal sesungguhnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda.
Kemudian ada stimulus responnya juga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sesungguhnya teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, maka pada teori kontrol model berpikir ini harus menang-menang. Berarti di sini ada kolaborasi yang harus dibangun. Oke. Nah, kedua, ini pada materi disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi terkadang anak itu kalau sudah ada kata disiplin, itu mereka mengarahnya pada ancaman, pada hukuman. Padahal sesungguhnya kecenderungan itu tidaklah betul, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran diri dan motivasi intrinsik peserta didik agar berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kesadaran diri yang muncul pada peserta didik pada anak kita itu untuk berperilaku disiplin positif bukan karena adanya faktor imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sekarang kalau Bapak Ibu amati di lingkungan sekolah kita, rata-rata anak kita itu disiplin karena apa Bapak Ibu? Karena adanya ancaman, hukuman, takut dihukum, kemudian takut melanggar tata tertib. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang harus ada pada disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, nilai yang disepakati bersama tanpa melihat lintas bahasa, suku, bangsa, agama, ataupun latar belakang. Nah, contoh misalkan pada profil pelajar Pancasila itu sudah ada tercantum nilai-nilai kebajikan universalnya Bapak Ibu. Yaitu contoh misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi ini mungkin muncul juga pada diri kita dan juga mungkin saja itu ada pada siswa kita. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi perilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, motivasi perilaku itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan ataupun pujian ataupun apresiasi dari orang lain. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ketiga motivasi ini harus kita kenali pada peserta didik Bapak Ibu. Ketika seorang anak atau seorang siswa memiliki motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian motivasinya karena ingin mendapatkan penghargaan, apresiasi atau pujian dari kita, maka itu tergolong dari motivasi eksternal. Dia muncul karena dari faktor luar. Sedangkan jika motivasi itu terjadi karena memang dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya, maka motivasi itu disebut dengan motivasi internal. Sebagai guru, kita harus berusaha untuk menciptakan motivasi internal atau intrinsik muncul dari siswa kita Bapak Ibu. Jadi siswa itu melakukan sesuatu itu karena dia niatnya atau kesadaran diri siswa tersebut, bukan karena faktor luar. Ya, maka sebisa mungkin kita harus meminimalisir faktor atau motivasi eksternal itu muncul dari anak, tetapi kita harus kembangkan
motivasi internal itu muncul dari diri siswa kita. Karena berdasarkan dengan menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, dengan di dalam diri siswa kita atau peserta didik kita munculnya motivasi internal, sudah pasti akan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Ya, jadi ini tugas kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa konsep disiplin. Ini merupakan salah satu bentuk konsep disiplin, tetapi dengan identitas gagal. Ya, gagal. Contoh misalkan yaitu pertama adalah hukuman. Hukuman itu meliputi kategori menyakitkan. Ya, jadi bagi peserta didik itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian murid menjadi takut, lalu memaksa murid, kemudian menyembunyikan kesalahan, lalu murid menjadi rendah diri. Ini kalau misalkan konsep disiplin ini kita terapkan kepada anak. Dan yang kedua itu ada konsep penghargaan. Nah, ini penghargaan. Jadi mungkin menurut kita itu baik gitu ya, tetapi ternyata ke depannya itu juga kurang baik. Karena penghargaan itu bersifat tidak efektif, lalu merusak hubungan. Jadi menumbuhkan sifat iri antar teman. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi kalau dia sudah mendapatkan penghargaan, oh sudah cukup, kedepannya saya tidak lagi lah gitu. Jadi dia mematikan kreativitas. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Nih, jadi guru memberikan ranking, oh dia ini nanti dikasih hadiah atau door prize. Nah ini juga ternyata berefek seperti ini Bapak Ibu. Dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau pun sesuatu kepada anak, itu anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu juga merasa hak dihargainya itu dirampas. Ya. Yang berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini dengan identitas sukses Bapak Ibu. Kalau yang tadi gagal, yaitu yang pertama ada kategori konsekuensi. Konsekuensi yaitu penguatan. Konsekuensi itu meliputi penguatan jangka yang pendek Bapak Ibu. Jadi adanya konsekuensi itu jangka pendek. Lalu perlu monitoring berkelanjutan jika bersifat konsekuensi. Murid akan menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nih ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk restitusi atau perubahan, maka di sini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu dia fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian mulai menghormati dirinya dan orang lain, dan dia dapat menerapkan teori kontrol, di mana dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ya, jadi ada 4 tadi. Satu, yang kedua adalah konsep disiplin, tapi dia dengan identitas gagal. Dan yang ini adalah dengan identitas sukses, ya. Jadi sudah pasti di sini Bapak Ibu kita mencoba untuk menerapkan konsep disiplin itu dengan identitas yang sukses. Nah, di sini ada saya jabarkan menjadi tadi disiplin tadi antara hukuman, perbedaannya, konsekuensi dan restitusi. Ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang memberikan hukuman itu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau yang bersifat hukuman. Sedangkan konsekuensi ini dia bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sebenarnya tidak nyaman juga konsekuensi tersebut. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif atau bekerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan. Kita lihat apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oh, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Lari. Oke, nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Tidak menggunakan konsekuensi. Hukuman. Oke, hukuman atau konsekuensi nih? Konsekuensi. Karena nggak pakai sepatu itu konsekuensinya. Oke, nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Konsekuensi. Jadi sudah disepakati itu ya? Kita lihat. Ya, hukuman, konsekuensi. Oke. Pintar semua, ya. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Kita membedakan atau kita meminimalisir itu munculnya hukuman kepada murid. Kita ice breaking dulu. Ice breaking ya Bapak Ibu. Oke. Kita berdiri ya Bapak Ibu. Kita berdiri dulu. Kita lihat. Kayaknya sudah mulai letih, kita ice breaking dahulu. Kita bergerak dulu sebentar. Putar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, 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 diputar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, lutut digoyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar, diputar ke kiri. Diputar-putar, tepuk tangan. Putar-putar, lutut digoyang-goyang, 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 diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, putar-putar, lutut digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi, tar ke atas, diputar-putar, ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Iya. Katainnya kurus. Iya. Oke. Berkeringat. Semangat. Sudah berkeringat.
Tanya apa yang udah selesai. Iya, sudah berkeringat ya Bapak Ibu. Mungkin pada sesi ini ada pertanyaan atau tidak gitu ya Pak? Ya langsung aja ya. Sesi kedua. Apa di sesi kedua saya tampilkan aja dulu semua? Oke, saya tampilkan dulu semua ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut untuk yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, lalu kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika ada bagian yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Salah satu ada yang tidak terpenuhi. Murid kita, siswa-siswa kita juga ini memiliki kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan ada murid kita yang dia mencari perhatian, kemudian mengganggu temannya, ini berarti dia ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi salah satunya. Contohnya misalkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan suatu pelanggaran atau penyimpangan dari disiplin positif, maka kita telusuri dahulu. Ada apa dengan anak tersebut? Apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi, baik dia di dalam keluarganya ataupun dalam pergaulannya setiap hari. Gitu. Yang pertama, bertahan hidup, itu misalkan ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, itu contohnya misalkan pada rasa diterima diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi murid kita itu membutuhkan pengakuan Bapak Ibu sini. Dia ingin diterima di lingkungan temannya. Kalau itu sudah terpenuhi, maka dia menjadi supel, ya. Kemudian ada penguasaan. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini kebutuhan juga. Lalu ada kebutuhan kebebasan. Di sini adalah kebutuhan kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Sedangkan di kesenangan ini ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini pada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengkoreksi diri, kira-kira kebutuhan Bapak Ibu apa ini yang belum terpenuhi? Kesenangan. Iya. Beli keto dia kesenangan. Kesenangan apa kesenangan? Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu, kita dari 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, kemudian pada posisi kontrol. Nah, ini. Jadi posisi kontrol yang dimiliki oleh guru ini cenderung di sini ada 5 posisi kontrol yang mungkin ada pada diri kita ya Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nih, penghukum. Jadi guru memberikan hukuman. Itu ada posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Lalu ada posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Jadi seperti teman. Lalu posisi kontrol sebagai pemantau dan posisi kontrol sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, maka sebaiknya seorang guru itu memiliki posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Iya, sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Ketut dia sebagai teman, ada sebagai manajer. Tapi sebaiknya kita sebagai manajer di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Kita lihat bagaimana sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu ada video tentang penerapan 5 posisi kontrol yang mana dikatakan sebagai penghukum, teman, dan lain sebagainya. Naren, sini kamu.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, sekarang ketika ada pernyataan seperti ini, maka posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Jadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum, teman, atau bersalah? Oke, penghukum. Yang kedua, tolong ya, Ibu minta tolong sekali. Tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama Ibu ya, dari tadi teriak sampai tenggorokan Ibu jadi sakit. Iya, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kamu terlambat lagi? Kemarin-kemarin bisa datang tepat waktu, besok jangan terlambat lagi ya. Sebagai apa? Oke, nanti kita lihat jawabannya sebagai teman. Kemudian yang keempat, masih ingat konsekuensinya kalau kamu terlambat lagi? Pemantau. Kemudian yang terakhir, apa kamu menyadari? Iya, bahwa kamu lakukan ini tidak benar. Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Oke, manajer. Iya. Oke, saya Bapak Ibu. Berarti sudah paham bagaimana dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya kita tentang keyakinan kelas nih. Jadi Bapak Ibu, di sini tentang keyakinan kelas, ini memang seharusnya terbentuk itu pada setiap kelas, terutama pada wali kelas atau pada guru mapel lainnya. Keyakinan kelas ini mirip seperti dengan peraturan, seperti dengan tata tertib. Namun kenapa ini berbeda? Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena pada keyakinan kelas ini ada kesepakatan bersama yang disepakati dalam kelas antara guru atau wali kelasnya dengan murid. Sedangkan kalau peraturan itu sudah dibuat yang dua itu dari satu arah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini keyakinan kelas ini adalah nilai disiplin positif yang diyakini dan dibuat bersama antara guru dan siswa, yang dituangkan berupa nilai-nilai kebajikan dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas dalam pembentukan keyakinan kelas ini yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak, artinya menyeluruh. Kemudian berupa pernyataan yang universal atau umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar lebih mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada keyakinan kelas ini Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas harus membuat pernyataan positif. Contohnya, misalkan dalam peraturan kelas itu jangan datang terlambat. Itu kalimat negatif Bapak Ibu. Tapi dalam keyakinan kelas kita buat menjadi kalimat positif. Kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Jangan datang terlambat. Datang tepat waktu. Iya betul. Kemudian misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu dia sifatnya itu dia lebih positif Bu kalimatnya, ya.
Jadi hindari kata-kata dilarang, jangan gitu ya. Karena itu sebenarnya apakah nggak boleh? Tidak boleh dengan kata dilarang atau jangan. Ya sebenarnya sah-sah saja Bapak Ibu, boleh saja. Cuma kita lebih perhalus lagi kalimatnya ya, sehingga akan lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, misalkan seperti ini nih. Ada peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Yang harus kita buat di sini? Ya, meletakkan buku pada tempatnya atau tanggung jawab bisa Bapak Ibu? Jadi dia bertanggung jawab untuk mengembalikan buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan? Menghargai bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Dilarang menggunakan narkoba? Bisa peduli, empati, kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran? Kalimat keyakinan kelasnya? Antri bisa? Disiplin bisa? Oke. Kemudian gunakan masker? Kesehatan. Menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor? Untuk apa nih Pak? Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, ya keselamatan. Oke. Kita lihat ya. Iya. Jadi ini kalimat-kalimat keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya simple. Oke ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat. Nah di sini contoh penerapan keyakinan kelas yang saya buat itu di kelas seperti ini Bapak Ibu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Nak? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di kelas, kalian berdoa dahulu ya. Silakan dipimpin setelah kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, hari ini ada satu agenda, yaitu kita akan membuat satu keyakinan kelas, yaitu kelas 10-2. Ya, kalian tahu apa keyakinan kelas di sini? Iya, mirip dengan kesepakatan, mirip dengan peraturan sekolah ataupun tata tertib sekolah. Tapi di kelas 10-2 juga ini harus punya peraturan atau keyakinan kelas sendiri yang nanti akan dijalankan oleh seluruh warga 10-2, kemudian oleh guru dan wali kelas. Nah ya, jadi kalau pada keyakinan kelas ini adalah nanti mengatur bagaimana kalian nanti istilahnya bersosialisasi dengan guru mapel, dengan teman, itu ada etika-etika yang harus kalian jalani. Nah misalkan contohnya, kalau misalkan pada kesepakatan misalnya apa contohnya? Satu, tidak boleh bermain HP saat belajar. Ada lagi? Tidak boleh makan, tidak boleh tidur. Ada lagi? Tidak boleh mengobrol, tidak boleh mencontek. Kemudian menghormati, menghargai ya. Nah, perbedaannya itu kalau kesepakatan kelas, peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, tidak boleh menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif. Harus kalimat yang positif. Jadi pada keyakinan kelas itu hindari kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah, kemudian jangan. Nah, jangan. Ini termasuk kalimat negatif. Kenapa bukan nggak boleh? Boleh. Cuma di sini pada keyakinan kelas kita lebih perhalus lagi bahasanya menggunakan kalimat positif. Contoh misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Negatif atau positif?
Dibuat positif bagaimana? Good, buang sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat. Positifnya? Datang tepat waktu. Ada lagi, dilarang mencontek pekerjaan temannya. Kalimat positifnya? Mengerjakan sesuai kemampuan sendiri, jujur, ya. Kemudian kalau datang terlambat bisa dikategorikan kalimat positifnya adalah disiplin. Paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu akan berikan satu stick note. Nanti masing-masing anak menuliskan satu kalimat keyakinan kelas menurut kalian masing-masing. Ya. Kalau sudah ditulis, kemudian ditempelkan di sini. Paham? Oke, ya, Ibu bagikan. Silakan ditulis. Ada yang mau bantu Ibu? Monggo, siapa yang mau bantu? Ya, yang bagian atas. keyakinan kelas yang harus kalian jalani. Ini akan ditempel di kelas kalian. Jadi kalian akan ingat, saya harus disiplin, aktif, konsentrasi, jujur, sopan santun, tanggung jawab, menghargai, peduli lingkungan. Apakah? Ya, ini yang harus kalian jalani. Nah, karena kalian sudah membuat satu keyakinan kelas, maka keyakinan kelas ini harus ada penandatanganan. Penandatanganan ini berarti kalian setuju dengan keyakinan kelas yang kalian buat, kemudian akan dilaksanakan bersama-sama. Dan yang lain, teman yang lain mengingatkan, ya, mengingatkan kalau terjadi kesalahan atau menyimpang dari keyakinan kelas kalian. Paham ya? Oke, sekarang Ibu buat penandatanganan keyakinan kelas, berarti kalian akan sportif melakukan keyakinan kelas tersebut.
Ini penandatanganan keyakinan kelas sudah kalian buat, berarti bersama-sama kalian jalani, kemudian kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di rumahnya ya. Siap menjalankan keyakinan kelas ini? Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Bapak Ibu, itu aksi nyata yang saya lakukan dalam membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Alif. Ini tanggapan siswa aja. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, satu lagi. Nah, yang terakhir yaitu pada segitiga restitusi. Jadi kata restitusi ini mungkin agak asing bagi kita. Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi kita berusaha menumbuhkan daripada nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif kepada anak itu secara tersendiri, sadar diri Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian tawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Jadi ada baiknya ketika anak melakukan satu hukuman, kita memberikan satu kesepakatan atau tawaran. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kita membentuk karakter pada anak. Nah, pada segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi ini bisa kita lakukan itu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas atau permasalahan dengan anak ya Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya segitiga restitusi itu bisa dilakukan dalam semua kasus, tidak. Tetapi kalau sudah kriminal, tindakan ini tidak bisa. Jadi ini kategorinya untuk permasalahan di kelas atau pada anak. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi contohnya di sini pada menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, ini contohnya pertanyaan yang bisa diajukan yaitu tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Misalkan begitu ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas anak. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian berbuat salah itu wajar. Ya, ini pada menstabilkan identitas. Yang berikutnya untuk validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran hasil menulis respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya, tanyanya itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada lagi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu kan? Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini validasi tindakan yang salah. Dan tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan itu nilai-nilai yang anak-anak atau siswa yakini. Salah satunya contoh tadi keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tersebut. Contohnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Nak? Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ini contoh. Nah, pada segitiga restitusi ini, di sini saya melakukan aksi nyata tentang penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi, Tera. Bagaimana kabar murid ini? Baik, Bu. Saya tahu kenapa Ibu manggil Tera ke sini. Aku karena saya datang terlambat. Menstabilkan identitas. Jam 7.15, Bu. Saya tahu sekolah kita masuknya jam berapa? Mau jam 7. Nah, kira-kira kalau Mela dari rumahnya 7.15, sedangkan pelajaran sekolah kita langsung ke jam 7, apakah Mela sudah datang tepat waktu? Sudah, Bu. Saya pasti datang terlambat. Nah, itu pasti saya datang terlambat. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu manusia ini ya. Itu juga pernah kesalahan. Namun
demikian Bapak Ibu, ya contoh dari penerapan segitiga restitusi yang mungkin dapat kita kembangkan lagi untuk ke anak didik kita selanjutnya. Oke. Kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Penutup kita ice breaking. Oke. Siap? Kita berdiri dulu. Kita akan, karena kita tidak bisa jauh dari ponsel, maka kita akan melakukan senam ponsel Bapak Ibu. Biar longgar. Senam ponsel. Kalau pegang ponsel kan begini ya Bapak ya. Oke. Itu tidak ada yang sempurna. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Ada tanya jawab apa cukup? Mungkin ada yang mau bertanya boleh? Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau saling melengkapi. Atau kalau enggak bertanya ya silakan. memberi Ya, masukan boleh memberi Pak? masukan. Yuk, monggo Bu Dina atau Pak Ketut atau yang lainnya. Ya, boleh. Bu Ria, Pak Bahar, cukup ya? Aduh, makasih Bapak. Oke, akhirnya semoga ini semuanya menjadi pensupport bagi kita semuanya, membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada banyak kesalahan, saya sebagai moderator dan pembawa acara, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Aduh. Sama-sama Ibu.